di yang paling pertama. Lalu saya mencari nih lingkungan mana yang membuat saya menjadi yang bermanfaat. Tentu dong lingkungan-lingkungan yang mendukung aktualisasi diri kita, bukan yang malah menghambat. Nah, itu gimana? Di mana? Gampang banget kita temukan ketika orang-orang di situ support terhadap diri kita, support terhadap pengembangan diri kita, ya berarti lingkungan itu insya Allah bisa untuk mendukung kita. Bukan lingkungan yang hanya menarik energi kita lalu setelah itu membiarkan kita, enggak gitu. Saya sih biasanya kalau mau menemukan lingkungan ataupun komunitas itu mencari komunitas yang relate tadi dengan visi misi hidup saya. Yang berikutnya mencari komunitas yang mereka itu betul-betul punya concern yang sama terkait dengan bagaimana membuat kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Identiverse. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial bernama Kang Firman. Kang Firman ini merupakan pengasuh pondok pesantren, pegiat anak muda gitu, yang kemudian sudah luar biasa mengisi di remaja gitu, yang sering kemudian menjadi training, motivator dan sebagainya. Oke, mungkin kita sapa dulu kali ke Kang Firman. Assalamualaikum Kang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tadi dari mana nih Kang posisinya untuk hari ini? Saya tadi dari Megamendung, dari rumah ya. Terus ke sini ya ala kulihal lumayan ya. Alhamdulillah. Kesibukannya hari ini bisa menyempatkan ini luar biasa ya Kang ya, di tengah mungkin kesibukan Kang Firman. Kang, insya Allah Kang, di podcast kali ini kita akan membahas ini Kang, judulnya Gaming Your Life, jadilah pemain bukan NPC gitu. Karena kita tahu nih teman-teman anak-anak muda atau mungkin followersnya Identiverse ini kebanyakan remaja gitu, yang kemudian kita tahu di bahasan remaja itu jangan jadi NPC, pengikut gitu ya. Nah, Kang Firman ini menyikapi remaja yang seperti ini bagaimana nih Kang? Baik, bismillah. Kebetulan memang saya guru yang memang mengasuh remaja sebanyak 24 jam ya, karena di pesantren ya. Dan memang juga jadi mentor untuk beberapa orang remaja. Masya Allah. Dari usia SMP sampai dengan kuliah ya. Jadi bagi saya memang anak-anak muda remaja saat ini nih seringnya andilau ya, antara dilema dan galau ya. Jadi sering kehilangan arah ya. Jadi sulit untuk menemukan visi dan orientasi kehidupannya gitu, sehingga dia akhirnya menjadi orang yang ikut-ikutan aja gitu, atau kalau bahasa anak sekarang FOMO ya. FOMO ya. Gitu. Dan sebetulnya hal ini kan bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif gitu ya, tergantung siapa yang mereka ikuti. Tapi kan saat ini yang mereka ikuti kadang-kadang standarnya adalah standar sosial media. Yang kalau saya ngomong sama santri saya aja, kalau mereka sudah liburan di rumah megang handphone, itu udah pasti POV-nya mereka, sudut pandangnya mereka tuh bukan lagi sudut pandang ke pesantren. Jadi sudut pandang sosial media yang diucapkan dalam sehari-hari. Terus kadang-kadang tren-tren yang mereka lakukan itu jadi itu tuh sosial media semua gitu. Dan pada akhirnya saya merasakan ruhnya mereka itu menjadi hilang gitu ya, karena itu tadi sosial media itu menurut saya menjadi sesuatu yang bisa positif, bisa juga negatif. Tapi kalau bagi anak-anak muda ini sangat cepat menggiring mereka, sehingga akhirnya mereka ini karena terlalu adiksi ya terhadap sosial media ini di usia-usia yang semestinya mereka sudah matang dengan jati dirinya, masih abu-abu dengan jati dirinya. Oh iya, jadi emang fase remaja ini gampang banget FOMO gitu ya Kang ya, ikut tren media sosial gitu. Kalau misalkan di TikTok ini teman-teman tuh ada tren itu rame bio Chef Arnold atau mungkin jadi kalau setiap ada yang komen itu bio Chef Arnold, bio Sule gitu. Jadi itu terus lagi ada fenomena mungkin kalau misalkan anak remaja sekarang
sekarang gitu Kang, ada tren kemarin boxing gitu. Jadi semua tuh pengen jadi boxing gitu ya. Ibaratnya mah ketika misalkan kemarin rame-rame bola, mungkin orang-orang tuh jadi ngeliat pengen bola gitu. Karena FOMO-nya atlet-atlet itu jadi menginspirasi mereka. Tapi kan ini jadi mengkikis krisis identitasnya remaja. Nah, bagaimana nih Kang Firman menyikapi itu gitu ya? Menyikapi bagaimana anak muda ini, remaja ini tidak krisis identitas. Pertama dari sudut pandang kita sebagai remaja ya, meskipun saya udah bukan remaja lagi ya, sudah jauh lah ya, sudah jauh dari remaja. Tapi masih kelihatan muda lah Kakak, iya. Masih kelihatan muda. Tapi jenggot tidak bisa berbohong. Iya. Semangatnya semangat muda. Iya. Jadi memang, dan saya juga punya anak-anak di pesantren itu yang usianya remaja. Dari sudut pandang kalau kita sebagai seorang remaja, memang kita tidak boleh terlena dengan sosial media. Kita tidak boleh menggadaikan visi atau tujuan kehidupan kita hanya dengan tren-tren yang memang sebenarnya tren itu kan ada masanya. Iya. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan. Dan sebetulnya dalam sudut pandang remaja kita mesti, meskipun saya memahami ya, kalau remaja ini kan udah bukan lagi yang dilihat itu hanya rumah sekolah, tapi sudah punya beberapa circle-circle atau sudut pandang baru yang masuk dalam kehidupan mereka. Dan memang remaja ini juga sudah mulai, kalau mungkin sebetulnya anak-anak juga sekarang udah mulai ikut-ikutan juga ya, nonton Cocomelon lah, nonton Nusarara, apa yang dia tonton, apa yang dia ikutin gitu. Begitupun dengan remaja gitu. Jadi dalam sudut pandang sebagai remaja, maka kita perlu membuat satu tujuan akhir dalam kehidupan kita tuh akan seperti apa sih gitu. Meskipun kadang-kadang orang bilang itu kan terlalu dini, mendingan kalau masih muda ini ikut aja alurnya gitu. Tapi sebagai seorang remaja kita mesti juga memantapkan diri, kita ini mau jadi apa di masa yang akan datang gitu. Karena saya pernah diskusi, ini bukan dengan remaja muslim, malah dengan remaja non muslim, dia sudah punya sudut pandang tujuan kehidupannya itu sampai puluhan tahun ke depan. Apalagi seorang muslim, seorang mukmin itu kan, kalau kita sebagai seorang remaja muslim, hidup kita itu kan tentunya muaranya kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah gitu. Maka seorang remaja pun mestinya sudah mulai memikirkan visi hidupnya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan roadmap ya, ibaratnya roadmap kehidupannya mau jadi apa sih dia gitu. Kan hidup tuh nggak seru ya kalau cuma lahir, sekolah, kerja, menikah lalu mati gitu kan nggak seru gitu. Ada sisi-sisi yang harus kita tebarkan, yaitu nilai-nilai kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan yang mana yang mau kita berikan kepada orang banyak itu sebagai seorang remaja, ini kan harus kita pikirkan. Karena di masa remaja ini masa persiapan untuk kita menebarkan kebermanfaatan. Kalau kita sudah di masa dewasa, itu adalah masa kita untuk menebarkan kebermanfaatannya gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen emas untuk mempersiapkan diri ini. Jangan sampai ketika kita sudah dewasa baru baru sadar, dan kita terlambat sadar, saya habis ini mau ngapain ya. Nah, gitu. Jangan-jangan cuma ikut alur hidup aja gitu, tanpa menciptakan alur-alur yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke. Berarti mungkin buat teman-teman ini remaja khususnya nih, sebisa mungkin sudah menyiapkan life plan gitu ya. Iya, betul. Mapping hidupnya mau kemana gitu kan, agar kita bisa menentukan nih ke depannya seperti apa. Nah, melanjut dari situ dengan kondisi yang kayak gitu Kang, apa sih tantangan terbesarnya Kang untuk kemudian anak-anak muda ini bisa menyiapkan life plan terbaik dia gitu, karena kan perlu ada tantangan dan mungkin bagaimana dia bisa menghadapi itu gitu Kang. Tentu tantangannya ya itu tadi, arus informasi itu begitu deras ya, beda dengan angkatan-angkatan sebelum kita gitu ya. Angkatan-angkatan sebelum kita mungkin arus informasinya hanya satu arah ataupun satu sumber, tapi kalau sekarang kan arus informasi itu begitu deras, dan setiap jam informasi itu dapat diakses, bahkan setiap detik dapat diakses. Informasi yang didapatkan pun kadang-kadang berbeda-beda. Kalau kita cari misalkan di internet mau apa, kadang-kadang yang keluar kan tidak hanya satu sumber saja, beberapa sumber gitu. Yang pada intinya ketika kita mau membuat life plan, terus kita pengen hidup kita itu ada arahnya, pertama kita harus menentukan siapa yang mau kita jadikan sebagai seorang teladan. Itu karena bagi saya pribadi, saya waktu kecil itu selalu
diarahkan untuk punya satu teladan atau punya satu ikutan gitu. Bukan hanya sosok-sosok yang fiksi gitu ya. Tentu harus kita arahkan teman-teman ini punya teladan memang dalam kehidupan yang nyata. Jangan sampai tapi bukan hanya lip service aja gitu. Kan kita kadang-kadang gini, teladan saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi sholat subuhnya kesiangan gitu kan. Tapi mengerjakan sunnah-sunnahnya enggak gitu. Tahu sirahnya juga enggak gitu. Jangan-jangan kita cuma lip service aja nih, cuma pengakuan aja. Kita nih jangan sampai jadi orang yang ahlul klaim wal kalam gitu ya. Bisa ngeklaim dan gampang sekali berkalam gitu. Padahal enggak, kita betul-betul harus kalau yang orang dewasa kita harus mengarahkan remaja, kamu harus punya seorang teladan. Teladannya siapa? Silahkan kamu pilih. Dan seorang remaja juga harus punya teladan yang betul-betul paripurna gitu. Bisa Rasulullah SAW, para sahabat sebagai generasi emas. Lalu berikutnya, mungkin boleh nggak sih kita punya ikutan orang-orang yang non muslim? Boleh-boleh saja, selama mungkin sudut pandang tentang kehidupannya saja gitu ya, bukan tentang keimanannya gitu. Nah ini kita harus punya, karena kalau kita sudah punya, kita pasti akan mengikuti bagaimana caranya mereka hidup, bagaimana mereka meraih kesuksesan, bagaimana menyusun alur kehidupannya itu seperti apa gitu kan. Dan yang kedua, sebagai seorang remaja, kita juga mesti dari sekarang memikirkan, jangan nanti-nanti gitu. Selagi saya dulu diarahkan oleh guru saya, nah salah satunya juga kita mungkin sebagai remaja minta bimbingan, boleh guru, boleh orang yang lebih dewasa dari kita, boleh orang tua, itu minta bimbingan, gimana sih caranya membuat life plan dalam kehidupan kita, membuat plan dalam kehidupan kita agar hidup kita ini tahu arah. Kita dulu tuh saya dibimbing sama guru saya, coba buat 100 mimpi tempel di kamar, baru itu aja. Terus yang berikutnya, saya waktu kelas 9 itu diarahkan oleh guru saya, coba buat proposal hidup. Saya kan bingung, proposal hidup apa ada kata pengantarnya atau ada apa gitu. Kalau guru saya tuh dulu mengajarkan, buat dulu ayat atau quote yang membuat kamu merasa kamu lebih hidup. Akhirnya saya buat tuh di depan, di covernya. Lalu berikutnya saya buat perjalanan hidup saya itu seperti apa, siapa yang saya jadikan teladan, orang-orang yang menginspirasi saya. Berikutnya 10 tahun ke depan saya mau jadi apa, goals. Kita harus punya goals. Setiap bulan saya membiasakan diri, sepekan ini saya harus punya goals apa, bulan ini harus punya goals apa, tahun ini harus punya goals apa, berikutnya. Kita kan sebetulnya hanya perancang ya. Selebihnya Allah yang atur gitu. Tapi kalaupun Allah memuluskan semua rancangan kita kan alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak ya kita nggak perlu ngambek gitu. Sekali lagi kita mah hanya aktor aja gitu. Allah yang punya perencanaan yang lebih paripurna, yang lebih baik gitu. Jadi itu yang kedua, itu tadi kita bisa minta bantuan, boleh mentor, boleh kakak, orang dewasa yang lebih dewasa daripada kita yang sudah punya pengalaman pahit manis kehidupan untuk bantu mengarahkan kita membuat perencanaan kehidupan kita. Gitu. Oke, tadi salah satunya tadi penting untuk punya inspirasi ya Kang ya. Betul. Inspirasi bagaimana kemudian peran dalam membantu perancangan visi hidupnya seorang remaja itu penting banget. Betul. Gitu. Nah, ini menyambung dari situ nih Kang Firman nih. Gimana sih peran, ibaratnya inspirasi di sini bisa dikatakan tadi mentor juga ya Kang ya. Kakak asuh dalam kemudian membangun peran si anak muda tersebut Kang gitu, agar kemudian kita nih mungkin yang kemudian punya lingkungan dekat dengan remaja gitu ya, punya situasi yang kemudian peduli terhadap kondisi-kondisi sekitar kita. Jadi peran mungkin sebagai kakak asuh atau mentor bagaimana nih Kang ke remaja nih Kang? Kalau kita sebagai mentornya, tentu kita pertama menemukan empati. Apapun yang mereka ceritakan, kita menjadi pendengar yang baik dulu. Setelah itu, kita perlu membimbing mereka sesuai dengan karakteristik mereka, ya sesuai dengan bawaannya mereka. Jangan pakai sudut pandang kita, tapi pakai sudut pandang mereka. Misalnya, ketika saya menangani adik menti atau adik yang ikut pengajian saya gitu, atau adik yang ikut circle saya, itu dia sukanya Jepang-Jepangan. Ya saya nggak akan nge-cut dia, tapi saya arahkan dia bagaimana menjadikan itu hal yang positif yang bisa berdampak buat orang lain. Yang berikutnya, kalau ada yang suka Korea juga sama gitu. Jadi saya biasanya membangun bonding, kedekatan personal sehingga mereka itu bisa merasa bahwa kita adalah orang yang tulus untuk mendampingi mereka. Jadi kita memerankan diri sebagai fasilitator kehidupan. Jangan hanya kita tuh pengen menjadikan mereka tuh seperti payung.
didatangi ketika kita butuh, setelah itu kita taruh lagi. Enggak. Kalau kita menjadi seorang mentor, menjadi orang yang punya perhatian besar terhadap dunia anak-anak, terhadap dunia remaja, kita harus sadar betul bahwa kita harus siap memfasilitasi kehidupan mereka. Tentunya seperti itu gitu. Karena kan remaja juga butuh itu kan. Ya. Butuh dia tuh tempat bernaung. Kadang-kala kan kalau jadi remaja ini tadi kan yang antara dilema dan galau itu, andilau itu tadi, atau gegana ya, gelisah, galau dan merana. Betul. Gitu. Mereka nih betul-betul nyari cantolan, cuma mereka bingung mau ngomong ke siapa. Kadang-kala mereka ingin bicara kepada orang yang lebih dewasa, mungkin ada ketakutan, atau ketika mereka ingin mencari di sosial media juga kan kadang-kadang sudut pandangnya terlalu banyak. Jadi mereka pasti nyari orang-orang yang welcome sama mereka gitu. Jadi ibaratnya mah penting banget kemudian kakak asuh ini menaungi ya Kang ya. Karena dulu Kang saya waktu di kampus ini punya mentor juga Kang gitu. Saya ngelihat kakak asuh saya, mentor saya itu, oh ibaratnya mah dulu pejabat kampus lah gitu. Jadi saya juga terinspirasi gitu. Ketika mungkin aktif di kegiatan kampus itu, inspirasi pertama saya di kampus itu ya kakak asuh itu, mentor itu gitu. Sehingga saya ini sebagai remaja gitu, sebagai anak muda tuh punya motivasi yang kuat. Oh saya pengen kayak dia gitu kan, biar bisa keren gitu, bisa hebat, bisa bermanfaat gitu. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya nih Kang gitu, bagaimana kemudian remaja ini bisa punya wadah yang tepat untuk dia bisa bermanfaat gitu, agar dia bisa lebih semakin terarah gitu. Karena kan di tengah mungkin sekarang tadi FOMO dan segala macam, kita tidak bisa mengatakan ini tuh lingkungannya betul atau tidak gitu. Nah bagaimana kita bisa mengetahui nih Kang wadah-wadah yang tepat untuk kita sebagai remaja? Pertama, kita bertanya dulu kepada diri kita, apa sih yang mau kita tuju sebagai remaja ya? Apa yang mau kita tuju? Kita mau mengaktualisasikan diri kita itu sebagai apa? Gitu. Walaupun kadang-kala kan kita itu juga suka nyemplung ke tempat yang benar. Ya kayak saya juga dulu menyarinya pengen sesuatu yang beda dari lingkungan rumah saya gitu. Tapi ternyata kan Allah cemplungin ke tempat yang ternyata masih punya nafas yang sama gitu. Dan saya mengaktualisasi diri saya sesuai dengan roadmap yang saya buat. Kayak misalnya saya pengen jadi seorang guru, maka saya menyemplungkan diri ke situ. Tapi saya juga pengen jadi seorang, saya sebenarnya dari waktu kecil itu punya mimpi atau cita-cita. Guru itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat saya hindari ya. Gak mau jadi guru karena bapak saya guru, ibu saya kakak saya guru, tiga-tiganya ya. Kakak saya juga guru, jadi guru semua. Saya pengen satu tingkat lah dosen gitu ya. Atau saya tuh pengen menjadi orang yang tabligh aja lah, dakwah di mana-mana gitu. Tapi kan perjalanan hidup ya, saya sudah menjauhkan diri dari dunia itu, ternyata Allah masukkan ke dunia yang itu lagi gitu. Dalam roadmap saya tuh punya ini cerita aja ya nggak apa-apa. Jadi dalam roadmap saya itu adalah gimana menjadi manusia yang bermanfaat buat sesama itu di yang paling pertama. Lalu saya mencari nih lingkungan mana yang membuat saya menjadi yang bermanfaat. Tentu dong lingkungan-lingkungan yang mendukung aktualisasi diri kita, bukan yang malah menghambat. Nah itu gimana? Di mana? Gampang banget kita temukan ketika orang-orang di situ support terhadap diri kita, support terhadap pengembangan diri kita, ya berarti lingkungan itu insya Allah bisa untuk mendukung kita. Bukan lingkungan yang hanya menarik energi kita lalu setelah itu membiarkan kita, enggak gitu. Saya sih biasanya kalau mau menemukan lingkungan ataupun komunitas itu mencari komunitas yang relate tadi dengan visi misi hidup saya. Yang berikutnya mencari komunitas yang mereka itu betul-betul punya concern yang sama terkait dengan bagaimana membuat kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Jadi nggak hanya ngomongin satu sudut pandang, dan kayak sudut pandang ke masalah keuntungan aja atau masalah yang lain aja, tapi mereka punya sudut pandang yang komprehensif gitu ya. Oke. Tadi menarik dari nggak mau jadi guru gitu ya Kang ya. Jadi sekarang lebih banyaknya mengajar gitu ya, agar kemudian memang dari roadmap Akang itu masih tetap terarah gitu. Cuma memang cara bermanfaatnya beda gitu ya Kang ya.
Nah ini juga menarik nih buat teman-teman identiverse gitu, karena kebanyakan dari kita nih remaja itu bingung mau jadi apa gitu. Kadang kita ngerasa kita seneng sama IPA, karena saya juga termasuk orang yang dulu tuh seneng sama sejarah gitu, tapi saya tuh nggak mau jadi peneliti sejarah dan sebagainya gitu. Saya lebih cenderung seneng sama kegiatan public speaking dan sebagainya. Nah ini juga kemudian gimana nih Kang buat teman-teman yang bingung terhadap passionnya gitu kan, agar dia tuh nggak kehilangan arah, dalam tanda kutip dia bisa mengidentifikasi bekal ilmu dia untuk bisa bermanfaat. Nah ini yang penting juga Kang ke anak muda dalam mencari, berarti kan ini ya passion dan setelah ini after sekolah tuh kita mau ngapain. Betul gitu. Ya. Sebetulnya saya juga tersesat lumayan jauh ya. Saya ini waktu SMP itu ikut olimpiade fisika, olimpiade kimia. Tapi pas SMA saya tuh menikmati masa-masa kelas 10 karena belum ada jurusan ya. Saya suka matematika, tapi karena saya sekolahnya di MAN ya, itu harus memilih harus memilih antara agama, IPA atau IPS. Saya mengajukan diri ke ayah saya, mau masuk agama aja deh, mau memperdalam agama. Dan bapak saya, kalau mau aktualisasikan diri di agama itu bukan di situ tempatnya. Nanti kita cari mahad dan lain-lain. Akhirnya saya milih IPA apa IPS ya. Terus saya bilang, Pak aku mau IPA aja boleh nggak? Kata bapak saya, jangan IPA. Kenapa jangan IPA? Karena nanti kamu tuh orangnya kan kamu kan orangnya luas, kayaknya bisa deh kamu tuh masuk ke IPS. Cobain aja, itu tantangan baru buat kamu gitu. Jangan orang yang sefrekuensi sama kamu aja. Baik ya, saya ikutin tuh maunya kan, saya masuk ke IPS. Dan ternyata memang kan banyak shock-shocknya ya. Banyak kejutan di sana. Saya ketemu dengan teman-teman yang frekuensinya sangat amat beda ya. Kalau saya ngomong mereka udah gimana, terus kalau ketawanya, kalau orang IPA mungkin ketawanya irit gitu ya, terkenal inilah Badung lah ya, anak agama dengan adabnya gitu. Kalau anak IPS kan wah gitu kan ya. Nah memang lebih saya juga sejauh itu gitu saya ini. Tapi sekali lagi saya sambungin tuh dengan tujuan hidup saya masuk IPS juga untuk membuat diri saya teraktualisasi dalam kehidupan sosial. Nah berikutnya lagi, saya after itu saya tuh memilih untuk mau kemana nih. Saya lagi-lagi dalam roadmap yang udah saya buat sejak SMP itu, saya tanya lagi diri saya, habis ini kita mau kemana, tujuan kita mau apa, itu saya merefleksikan. Apakah tujuan kita cuma mau kerja yang enak atau kerjaan yang bagus gitu, hanya masalah uang aja, atau mau kebermanfaatan yang luas. Saya sampai pada kesimpulan kayaknya lebih baik ke kebermanfaatan yang luas gitu. Dan aktualisasi diri saya ini belum sempurna. Makanya pada saat itu saya menunda kuliah. Saya gap year 1 tahun, fokus menghafal Quran, terus mengaktualisasi diri saya dalam bidang public speaking, terus banyak membaca buku, terus ikut komunitas-komunitas yang ada, sehingga akhirnya pada saat di 1 tahun itu saya mantap memutuskan kayaknya saya mau ke bisnis deh. Tapi di perjalanan ternyata saya sakit gitu ya, saya sakit sehingga akhirnya kuliah bisnis saya tinggalkan. Dan akhirnya karena saya diminta untuk mengelola pesantren, saya masuk lagi ke PAI ya, pendidikan agama Islam, pendidikan lagi. Nah itu kan udah mencoba menjauh ya dari dunia keguruan, Allah balikan lagi di situ kan dengan caranya Allah gitu. Tapi buat teman-teman yang sekarang nih mungkin ada di fase akhir sekolah, dalam menentukan jurusan itu bukan hanya bagaimana punya pekerjaan yang mentereng, meskipun itu jadi salah satu tujuan, tapi bagaimana sih aktualisasi diri kita tuh bisa betul-betul terbantu. Terus yang berikutnya, kebermanfaatan kita tuh bisa meluas. Karena kalau kita hanya nyari pekerjaan, saya rasa ya semua jurusan itu ketika kita punya skill, kayaknya untuk jurusan itu nggak terlalu dilihat gitu ya. Tapi yang penting skillnya dulu kan gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau menentukan jurusan kuliah itu, yang pertama kebermanfaatan kita tuh akan meluas gak? Aktualisasi diri kita tuh akan betul-betul teraktualisasi gak? Lagi-lagi ini kita perlu discuss sama orang yang udah berpengalaman. Tentunya mungkin dengan para mentor atau guru BP atau guru-guru kita ataupun orang tua kita. Kadang-kala gini, saya suka sering mendengar ketika menyampaikan pendapat
anak gitu ya. Kayak tadi kan ada proses saya mau minta IPA, IPS, agama, itu kan sebetulnya ada apa ya? Bukan perdebatan ya, ada proses negosiasi dengan orang tua. Nah, kadangkala anak-anak ini, remaja-remaja ini takut untuk bernegosiasi dengan orang tua. Khawatir udah ditolak duluan, ditolak mentah-mentah. Sebetulnya kita itu kalau mau menyampaikan sesuatu kepada orang tua tuh kita perlu membuktikan dulu. Orang tua kan sebenarnya cuma butuh bukti ya. Cuma butuh bukti bahwa kita ini layak, mampu untuk mengeluarkan argumentasi. Kalau kitanya belum mampu manajemen diri kita sendiri, orang tua tuh kayak kamu ngatur diri sendiri aja, belum bisa kok gitu, masa sih mau menyampaikan argumen ini gitu. Tapi kalau kita sudah mampu menunjukkan kayak sholat tepat waktu, mampu manajemen diri kita sudah dianggap bisa bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, saya rasa proses negosiasi antara kemauan orang tua dan kemauan kita tuh nggak akan alot. Karena orang tua berpikir bahwa kita adalah orang dewasa yang berhak dihargai pendapatnya. Jadi kalau kita mau menyampaikan pendapat kita kepada orang tua, sebenarnya menurut saya coba aja. Jangan mundur dulu gitu. Kayaknya takut deh, kayaknya gimana deh. Coba aja gitu. Karena sekali lagi pasti teman-teman yang sekarang ada di fase kelas 12 ini dalam memutuskan ini tuh pertama lihat sosmed kan, yang kedua lihat teman-teman kepada kemana, yang ketiga peluang karirnya kan. Nah, yang berikutnya pasti mereka juga butuh orang di atasnya yang memang bisa membimbing mereka agar tidak salah jurusan. Kan mungkin pernah melihat ya, ada satu survei yang menyoroti bahwa ada beberapa persen ya 60 atau 50% orang-orang di Indonesia ini merasa salah jurusan. Nah, itu kan sebenarnya butuh dibimbing oleh orang-orang yang ada di lebih dewasa dari dia gitu. Maka yang remaja ini sangat saya anjurkan untuk minta arahan gitu, sehingga kita ini betul-betul jurusannya tepat, proses aktualisasi diri kita juga dapat gitu. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman Identiverse gitu ya. Jadi fokus aja gitu ya, fokus sama pengembangan dirinya gitu ya, aktualisasi dirinya, dan jangan lupa untuk kemudian bisa minta saran ke orang tua, ke orang-orang terdekat, potensi terbaik itu tuh apa sih gitu ya kan. Nah, menyangkut dari situ gitu kan. Yang kadang gitu ya, tadi saya dengar Kang Firman gitu ya. Jadi ketika kesana kemari gitu kan, sebelum mungkin fokus sama potensinya gitu kan, Akang juga sempat proses pencarian gitu kan. Nah, kadang kita sebagai remaja itu pasti ada fase overthinking gitu. Kita tuh takut gitu. Kita tuh khawatir, kayak orang kumahanya gitu. Kayak orang ke depannya teh gimana nih gitu menghadapi kondisi-kondisi kayak gitu. Nah, Kang Firman tuh dulu bagaimana sih nanganinnya gitu ya untuk kondisi-kondisi overthinking masa depan, overthinking mungkin jurusannya atau prestasi dan sebagainya. Saya punya prinsip kalau terlalu religius ya. Jadi dalam prinsip saya itu kalau saya mau memutuskan sesuatu, yang pertama saya akan komunikasi dengan Allah kan, istikharah. Yang kedua saya akan bermusyawarah dengan orang-orang yang saya anggap bisa mampu membimbing saya. Biasanya saya dengan ustadz saya, kalau pesantren dengan kiai saya, atau dengan guru saya. Nah, itu saya lakukan itu selalu. Dalam proses itu pun saya ini bukan di tipe keluarga yang gimana ya. Jadi saya itu lahir, ayah saya itu adalah supir angkot. Ibu saya itu adalah penjual gorengan. Nah, jadi di sana itu saya memang punya kebiasaan kalau di rumah itu setiap kadang-kadang sepekan sekali kami ada ngobrol di tempat makan. Tempat makannya saya selalu menyampaikan isi-isi pendapat saya gitu. Dan kalaupun orang tua punya pendapat, saya suka dengarkan. Dan jadi saya suka mencatat juga. Kalau saya gampang nih tentang apa yang disampaikan orang tua, keinginan saya, kondisi di lapangan seperti apa, saya biasanya isi khoroh dulu, lalu minta pendapat dari guru-guru saya. Dari itu tuh baru semuanya saya rangkum. Merangkumnya bagaimana? Kira-kira titik tengah dari ini semua tuh apa gitu. Tetap kembali lagi saya komunikasi. Saya dulu bilangnya manggilnya Abah kan ya, Bah. Kalau aku ngambil yang ini karena pertimbangannya ini gimana? Gitu. Saya selalu mengusahakan untuk bicara kepada orang tua saya gitu. Dan memang saya sendiri itu waktu kelas 11 itu sudah tidak tinggal dengan orang tua. Karena ayah saya sakit stroke dan ibu saya semerawat, saya harus
dua-duanya kakak saya itu guru honorer. Jadi ketika mau membiayai saya tuh kakak saya bilang begini, kalau kamu mau lanjut sekolah, almarhum bapak saya, boleh bisa nggak dicoba buat mandiri dulu? Oke, saya bilang. Akhirnya saya dari rumah itu bawa bekal ya, sekian, terus saya ngontrak sambil saya jualan gorengan, jualan baju dan lain-lain gitu. Dan di masa itu tuh banyak kekhawatiran. Tapi sekali lagi saya selalu ditenangkan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang dengan spiritualitasnya yang baik. Jadi kalau teman-teman sekarang gamang tuh jangan ketemu sesama teman yang sama-sama galau karena yang ada malah akan memprovokasi ini ya, memprovokasi teman-teman, memprovokasi diri kita. Udahlah, nggak usah. Masalah tong kalau ya, gitu. Tapi kalau kita ketemu orang yang dengan spiritualitasnya tinggi, dia tuh pasti akan memberikan kita guidance ya, akan memberikan kita sebuah frame yang lain daripada yang lain gitu. Lebih baik kayak begini, gini. Berarti bisa dibilang Kang Firman ini dibentuk dari lingkungan ya, untuk kemudian menguatkan gitu ya, agar tidak galau gitu kan, kondisinya juga lebih terarahkan gitu. Berarti memang kalau Kang Firman nih menyikapi itu tadi gitu kan, karena di fase remaja ini juga kadang ada yang namanya ketika mungkin kebiasaannya kurang baik gitu Kang ya, ada namanya istilahnya di sosmed itu doom scrolling Kang. Jadi ketagihan kemudian scroll medsos gitu. Nah kemudian gimana sih menanggapi itu Kang Firman gitu, agar si anak-anak muda ini gitu ya, dengan sekarang segala macam habitnya gitu ya, dengan masa depannya gitu kan, tidak terjerumus lagi di hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi tidak ibaratnya mah tidak terpaku sama sosial media itu. Bagi saya, kita harus menyadari bahwa kemarin tuh ada ini ya, saya mengikuti diskusinya Profesor Stella Christie ya, bahwa ternyata ketika kita banyak berdiskusi secara langsung itu lebih menyehatkan pikiran kita dan lebih banyak akhirnya lebih mencerdaskan kita, itu berdasarkan jurnal. Dan saya rasa remaja ini perlu punya batasan, mau berapa jam sih main handphone. Saya sendiri ini ada di handphone saya ini ada berapa jam saya udah kebiasaan digital. Pakai sosmednya gitu ya. Ini screen time saya itu udah saya atur gitu. Agar saya ingat bahwa jangan sampai HP itu mendistraksi kehidupan kita gitu. Kita harus arahkan juga nih. Kadang-kadang remaja nggak sadar scroll tahu-tahu mau tidur aja scroll. Lagi makan scroll ya. Gitu. Terus lagi mau BAB juga scroll kan. Ada tuh yang sampai ke kamar mandi bawa HP Masya Allah. Itu saya bilang apa ya gitu. Tapi memang ya itu kan sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi gitu. Bahwa memang kita yang harus menerapkan batasan gitu. Kita yang mau ngatur handphone ini apa? Handphone yang mau ngatur kita gitu. Jangan-jangan handphonenya mau yang jadi smart, apa kitanya mau jadi smart gitu kan, itu pilihan gitu. Maka kalau kita mau yang jadi smart, kita harus smart juga dalam mengelola bagaimana mengelola waktu kita gitu. Intinya sih kita mesti belajar hidup kita ini mau dihabiskan paling banyak untuk apa gitu, karena kebiasaan kita itu akan mencerminkan kita di kemudian hari. Kalau kita kebanyakan screen time, kebanyakan scrolling HP, maka Allah alam nih nanti kedepannya seperti apa gitu. Karena sebetulnya diri kita akan dibentuk sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan di hari ini gitu. Maka untuk para remaja, saya sih punya pesan, jangan terlalu terbuai dengan dunia maya lah ya, karena itu kan sifatnya semu aja ya, sementara aja. Coba dunia nyata ini masih banyak luas yang belum kita jelajahi, masih banyak buku yang belum kita baca, masih banyak orang yang belum kita ajak diskusi. Coba datengin deh tempat-tempat yang enak gitu ya, tanpa bawa HP. Itu tuh rasanya enak banget gitu ya, benar-benar menikmati hidup kita tuh di dunia yang real gitu. Bukan kalau mau jalan-jalan mah gampang, lihat aja TikTok gitu ya. lihat gitu ya, mau ngerasain ini lihat aja orang mukbang gitu kan gitu. Enggak gitu, masih banyak kok tempat-tempat yang perlu kita jelajahi, masih banyak orang yang perlu kita ajak discuss gitu. Bukan hanya sebatas kan kalau misalkan kita lihat konten-konten aja cuma 30 detik 2 menit, itu tuh nggak membongkar isi pikiran orang tersebut. Jadi kalau kita
mau diskusi sama orang, datengin orang-orangnya gitu. Masih banyak juga buku yang belum kita baca. Jadi ayo kita betul-betul menghabiskan hidup kita di dunia nyata sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa survive di dunia nyata ini. Gitu. Oke, nah menarik Kang. Ini tadi nyambung juga nih Kang sama screen time, buku-buku gitu. Karena tadi juga nyambung Kang dengan kebiasaan sekarang orang tuh sosial media, konsumsi reels gitu. Nah, ada penelitian juga nih Kang gitu. Anak-anak sekarang itu kalau misalkan lihat tontonan yang panjang itu dia jadi sulit konsentrasi gitu. Karena memang terbiasa konsumsi sama konten-konten yang singkat gitu ya. Ibaratnya mah screen time dia lebih semakin sedikit gitu. Nah, menyikapi itu ada tips-tips nggak sih buat teman-teman remaja, anak muda itu biar bisa meningkatkan itu Kang, konsentrasi gitu agar kita tuh tidak terlena sama screen time, mungkin mengalihkan ke buku gitu dan sebagainya. Kalau dari Kang Firman gimana itu Kang? Pertama, kalau mau yang sedikit religius ya, mengalihkan kepada ya sumber-sumber keagamaan ya, baca Quran mungkin, tilawah, bisa juga dengan baca buku. Kalau saya karena senangnya ketemu orang, jadi saya tuh mengalihkannya dengan banyak ketemu orang. Karena dengan ketemu orang tuh kita tuh banyak hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari. Yang berikutnya bisa banyak alam yang belum kita jelajahi. Kan ada survei juga yang menunjukkan bahwa Indonesia ini malas jalan kaki. Orang Indonesia ini malas jalan kaki. Orang Indonesia ini malas gerak. Screen time-nya paling banyak. Jadi kita alihkan itu dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa hal-hal positif bagi diri kita. Karena selain pemikiran, selain juga finansial, selain juga ke intelektualitas kita, yang perlu kita bangun itu juga adalah badan kita, tubuh kita gitu. Jangan sampai tubuh kita sudah masih muda tapi ringkih gitu. Itu kan perlu kita maintenance, perlu kita jaga. Gimana caranya? Ya gimana caranya kita pagi hari kita stretching, lalu di sore hari kita berolahraga di sela-sela kesibukan kita gitu ya. Kalau remaja mungkin belum terlalu banyak kesibukannya, habis ekskul dia mungkin bisa jogging sama teman-temannya. Kalau di Bogor kan enaknya ada jogging track gitu. Sempur ya di Sempur atau kelilingin kebun raya. Nah, itu kan untuk betul-betul mengaktifasi diri kita. Selanjutnya kita ganti dengan baca buku. Baca buku tuh jangan langsung ekstrim berapa puluh lembar, kan bisa dimulai dari satu hari 1 lembar dulu, lalu berikutnya ditambah lagi 2 lembar, ditambah lagi gitu. Karena kebiasaan membaca buku itu akan membentuk pola pikir kita, akan membentuk pola kehidupan kita, dan biasakan diri kita tuh untuk menjadi orang yang disiplin. Karena menurut saya kedisiplinan itu akan sangat berguna bagi kita gitu kan. Disiplin itu salah satu konten daripada adab ya. Nah, jadi dalam pendidikan Islam itu kan ada ta'dib ya, proses bagaimana penanaman adab gitu. Nah, jadi kalau kita menjadi orang yang disiplin, itu erat kaitannya kita akan menjadi orang yang benar-benar menghargai waktu, orang yang benar-benar menghargai ilmu, dan orang yang kelak akan hidupnya itu betul-betul teratur. Islam itu kan mengatur manusia itu dengan berbagai macam, dari A sampai Z, dari mulai bangun sampai ke tidur lagi gitu. Jadi disiplin itu menurut saya adalah, kalau bahasa anak zaman sekarang, disiplin adalah kunci ya. Nah, memang disiplin itu adalah kunci dari segala hal. Kalau kita nggak disiplin, kita nih hanya akan hidup terombang-ambing aja. Mulai anxiety lah, mulai nanti mental illness lah, itu kan dari ketidakdisiplinan kita gitu. Karena kalau kita sudah punya kebiasaan yang terbangun, membiasakan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan positif, itu insya Allah mentalitas kita akan terjaga gitu ya, pola pikir itu juga akan terjaga gitu, dan hubungan sosial juga akan baik-baik saja gitu. Tentunya gitu, mengenai nanti tiba-tiba di tengah ada tekanan-tekanan, itu kan di luar daripada kontrol kita gitu. Dan kalau kita udah disiplin, kita juga menjadi orang yang akan dewasa dan bijaksana dalam menanggapi berbagai macam hal yang datang dalam kehidupan kita gitu. Luar biasa nih, ini udah banyak poin-poin penting yang kemudian diberikan oleh Kang Firman nih. Nah, mungkin ini terakhir nih Kang Firman nih, mungkin lebih ke harapan gitu ya, ke anak-anak muda. Karena kita tahu ya kondisi mungkin anak muda sekarang dengan rentetan kasus gitu ya, ada yang tawuran gitu ya Kang ya, ada
yang mungkin kemarin mungkin ngebunuh ayahnya gitu kan, anak sekolah yang ngebunuh ayah keluarganya gitu kan. Ada mungkin anak sekolah yang nggak dibeliin motor Aerox gitu kan, marah-marah gitu misalkan. Ini nah sebenarnya harapan Kang Firman buat remaja gitu ya, melihat mungkin yang jadi pembelajaran Kang Firman di masa lalu gitu ya, yang mungkin bisa dibagikan nih pembelajaran Kang Firman di masa lalu dan juga harapannya dengan anak-anak muda dan remaja sekarang nih, gimana nih Kang? Pertama memang banyak sekali case-case yang sekarang tuh kalau anak yang sekarang bilangnya di luar Naila nggak habis pikir ya. Nggak habis pikir. Pokoknya tuh nggak habis pikir banget lah, kok bisa ya kayak gitu out of the box, saking out of the boxnya kayaknya sutradara juga nggak kepikiran buat film alur cerita yang kayak gitu. Jadi saya suka apa ya yang salah gitu, apakah tontonannya ataukah arus informasi dan segala macam. Jadi bagi saya untuk remaja, ketika kita memang punya pertama tentu kan ini ada datangnya tekanan dari berbagai macam sisi. Itu tadi kita harus mampu mengontrol diri kita. Kita yang punya kendali atas diri kita. Bagaimana membuat kendali atas diri kita? Yang pertama, kita harus punya roadmap yang jelas buat kehidupan kita. Bagaimana membuat roadmap itu tadi, cari orang dewasa yang mampu membimbing kita untuk membuat roadmap yang jelas, atau gabung ke komunitas-komunitas yang punya concern untuk membangun kapasitas diri kita jadi lebih baik gitu. Itu tentu, karena dengan itu, dengan kita menjadikan diri kita sebagai orang yang bahasanya tuh self control ya, kita mampu mengkontrol diri kita tuh akan dengan mudah mengangkat arus-arus informasi yang tidak sesuai dengan diri kita. Nah, yang berikutnya lagi bagi remaja juga kita perlu menerapkan batasan-batasan. Informasi mana yang mau kita ambil, informasi mana yang mau tidak kita ambil. Lalu kita juga perlu untuk dari sekarang membuat satu list. Kira-kira orang-orang mana yang layak kita ikutin dalam kehidupan kita gitu. Karena dengan itu kita akan mampu untuk menapaki jejak-jejak mereka, kesuksesan mereka, jatuh bangun mereka untuk menjadi sebuah insight buat diri kita gitu ya. Sehingga nanti kita tuh kalau begini saya kalau mau seperti ini saya harus ngikutin ini nih. Nah, kalau dalam Islam kan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu kalau kita baca sirahnya ya. Ya jangan sampai kita juga jadi remaja yang itu tadi ya, ahlul kalam wal kalam, mengklaim cinta Rasulullah tapi klaim doang gitu. Nah, jadi kalau kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan masa mudanya Rasulullah tuh sebenarnya lebih struggle ya, dan lebih guncangan hidupnya luar biasa gitu. Tapi luar biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tuh kokoh dalam ketaatan, kokoh dalam nilai-nilai kebaikan gitu. Padahal kalau ada yang bilang gini, menyalahkan parenting orang tua dan lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga pada masa itu menumbuh kembangkan dirinya tentu dengan melihat keteladanan gitu. Dan meskipun tidak ada orang tua, beliau justru tumbuh kembang dalam kemuliaan karena beliau punya roadmap yang jelas dalam kehidupannya gitu. Dan kalau kita mau, kita bisa mengikuti jalannya Rasulullah SAW itu dalam setiap episode kehidupan Rasulullah tuh sangat amat bermakna buat kita. Jadi kalau kita nyari-nyari nih ya, siapa yang layak kita ikuti, Rasulullah itu udah sangat paripurna. Nah, tapi kalau misalnya mau yang lebih ringan lagi, kan kita bisa mengikuti para ulama. Yang lebih ringan lagi, kita bisa mengikuti tokoh-tokoh yang saat ini gitu kan, yang memang sudah punya sukses story dalam kehidupannya, gimana sih mereka dalam menjalankan kehidupannya gitu. Dan saya selalu melihat faktor kedisiplinan itu tadi yang menjadi salah satu kunci sehingga mereka tuh bisa menjadi orang-orang yang luar biasa menyebarluaskan kebermanfaatan. Saya juga pengen bagi generasi muda ini, ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi guncangan dalam kehidupan itu, jangan mudah mengambil kesimpulan untuk membuat hal-hal yang di luar Naila nggak habis pikir gitu ya. Kalau memang ada dalam benaknya memang yang ingin diungkapkan, ungkapkan aja, diungkapkan ke orang tua. Nah, jangan takut, orang tua kita itu kan orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang memberikan kasih sayang kepada kita, gitu ya. Jangan ungkapkan aja. Bagaimana caranya? Bisa pelan-pelan mengungkapkan. Tapi tentu kita juga sebagai anak harus melihat momentum yang tepat. Kapan kita harus bicara kepada orang tua kita? Jangan orang tua lagi masak kita ngomong kayak nyerocos, ya itu mah mancing emosi kan namanya gitu. Jadi kita perlu menempatkan diri kita juga dengan posisi yang tepat. Selain ke orang tua, kita juga bisa mencari
dari kakak kelas kita atau orang-orang yang ada dalam komunitas kan biasanya ada mentor-mentornya tuh ya, komunitas, mau ada komunitas trekking, komunitas apapun, saya rasa pasti ada mentor atau ketuanya. Kita juga bisa sharing ke mereka gitu ya. Tentu kita menyampaikan bahwa saya tuh begini loh, begini. Ataupun kalau memang kita pengen ke profesional, jangan menjadikan itu sebuah aib. Kita minta bantuan, Kak boleh nggak dampingin saya, pengen ke psikolog atau mau kemana gitu ya. Jadi jangan menjadikan jangan bergulat dengan pikiran sendiri. Kadang-kadang kan anak remaja sekarang nih kalau sakit liatnya Google. Jadi padahal panas, iya panas biasa. Ini kayaknya saya meningitis gitu kan. Ini kayaknya saya apa gitu. Terus sakit apa namanya? Kalau pegel-pegel, terus dia beranggapan kayaknya ini deh kok virus deh, ini gejala apa gitu. Ya, saya ada santri kalau sakit tuh, kayaknya saya nggak bisa jalan ini. Padahal saya bilang bisa, coba berdiri dulu. Oh iya bisa. Gitu. Udah dihantui pikirannya. Iya, udah dihantui pikiran gitu. Terus ada juga yang pernah ngechat saya malam-malam, Kang Firman, besok kayaknya saya harus ke rumah sakit. Kenapa? Ini saya pusingnya tidak tertahankan. Kayaknya saya ini meningitis. Wah, saya bilang tuh, coba minum obat dulu atau apa. Kan ya self diagnosis itu kan mau itu kondisinya psikis ataupun yang sifatnya fisik gitu ya. Kan anak-anak sekarang tuh apa-apa lihat TikTok, apa-apa lihat ke sosmed udah gitu ya. Self diagnosa. Iya, padahal kan coba tanya dulu ke orang yang lebih dewasa. Tanya dulu kepada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu. Terus kita juga bisa hal-hal yang kayak gini nih, jangan sampai anak muda tuh kalau terlalu bergelut dengan pikiran, akhirnya dia mampu membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri yang merugikan diri sendiri. Belum tentu, misalnya gini, mau ngomong sesuatu sama guru atau mau ngomong sesuatu sama orang tua, karena dia udah bilang kayaknya nggak bakal mempan, nggak bakal bener, pasti nanti saya digini-gini. Kan belum tentu. Baru membuat kesimpulan dalam, jadi udah buat skenario nih, skenario terburuknya ini gitu. Kan belum membuat skenario terbaiknya. Coba ngomong dulu. Kalaupun memang seperti itu, kan nanti kita bisa mencari solusi setelahnya. Gitu. Jadi menurut saya kita juga perlu untuk bersikap sebagai remaja, jangan selalu menjadikan standar sosial media adalah standar kehidupan kita. Ya itu tadi, kembali lagi kepada kita harus menjadi seorang yang mengkontrol diri kita sendiri. Dan balik lagi, kita mesti tahu tujuan hidup kita tuh mau jadi apa, kembalinya mau kemana, dan nilai kehidupan kita yang mau kita bangun tuh sebagai apa gitu. Bukan orang lain yang menghembuskan nilai-nilainya kepada kita, tapi kita yang harus memberikan, kita yang harus menentukan nilai-nilai saya ini adalah ini yang nilai maunya saya bangun. Saya tuh mau jadi ini. Orang lain itu hanya pelengkap aja, pelengkap POV-nya aja. Tapi yang membangun skenario besar itu adalah kita. Rugi dong kalau yang membangun skenario besar hidup kita adalah orang lain, bahkan orang lain itu nggak kenal, nggak ngurusin kita lagi. Kan rugi banget gitu. Jadi kitalah yang punya kontrol atas diri kita sendiri. Oke. Insya Allah ini luar biasa teman-teman ya. Sudah padat sekali bagaimana kemudian Kang Firman memberikan inspirasinya kepada kita semua gitu ya, kepada remaja, anak muda gitu kan. Yang kemudian perlu kita highlight bahwasannya kita perlu aktif mengaktualisasi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat gitu, dengan meneguhkan pada nilai-nilai gitu. Jangan sampai kita dikontrol oleh sosial media, jangan sampai kita bergantung sama bionya Chef Arnold gitu kan. Jadi bionya Chef Arnold apa gitu, kita tergantung itu nilai kita gitu. Jadi bagaimana kemudian teman-teman identifikasi ke depannya, jangan galau lagi gitu ya, jangan khawatir lagi, fokus aja pada pembenahan diri, pada manfaat, agar kita bisa semakin lebih berkembang dan optimal di masa muda gitu kan. Oke, mungkin itu aja dari kita, Kang Firman. Hatur nuhun Kang Firman. Sama-sama, mungkin juga. kita tutup di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan bahasan-bahasan menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Firman. Ya, sama-sama.